Banyak orang masuk ke dunia investasi dengan harapan hidupnya langsung berubah. Tapi begitu baru mulai, grafik malah turun, saldo berkurang. Dan di titik ini, kebanyakan orang langsung panik. Padahal rugi di awal itu bukan tanda gagal, itu tanda kamu baru mulai belajar. Di kepala kita sering muncul satu mitos, investasi itu cuma buat orang yang udah punya banyak uang. Padahal justru sebaliknya, orang kaya bisa bertahan karena investasi. Kalau kita nunggu kaya dulu baru mulai, bisa-bisa nggak mulai sama sekali. Setelah rugi, biasanya kita mulai nyalahin diri sendiri, merasa bodoh, merasa nggak bakat. Padahal masalah keuangan jarang soal bakat. Yang sering terjadi, kita nggak pernah diajarin caranya, dan nggak diajarin itu bukan salahmu. Coba berhenti sebentar, tarik nafas, dan tanya ke diri sendiri, apakah masalahnya investasinya atau cara kita masuk ke sana? Karena keputusan keuangan yang salah sering datang bukan dari niat buruk, tapi dari kurangnya pengetahuan. Investasi bukan musuh, yang bikin kita jatuh adalah cara masuk tanpa persiapan, tanpa tujuan, tanpa paham risiko. Dan di video ini, kita akan bongkar kesalahan investasi pemula, supaya kamu ndak jatuh di lubang yang sama. Kenalin, ini Andi. Umurnya 27 tahun. Karyawan dengan gaji UMR. Hidup sederhana, tiap bulan harus ngitung pengeluaran dengan hati-hati. Andi kerja keras, bukan pemalas. Dan seperti banyak orang lain, dia punya satu harapan, hidup yang lebih aman secara finansial. Suatu hari, Andi lihat story temannya. Katanya cuan dari saham. Grafik naik, profit kelihatan gede. Nggak ada yang cerita ruginya. Di situ, Andi mulai ngerasa takut ketinggalan. Takut kalau dia nggak ikut sekarang, kesempatan ini bakal lewat. Tanpa banyak pertimbangan, Andi akhirnya masuk investasi. Nggak belajar dulu, nggak paham resikonya. Bahkan uang yang dipakai adalah tabungan darurat. Karena di pikirannya cuma satu, yang penting mulai dulu, nanti juga naik. Waktu berjalan, bukan sehari, bukan seminggu, tapi 3 bulan. Dan hasilnya harga turun, grafik merah. Setiap hari Andi buka aplikasi, semakin sering dilihat, semakin panik. Tidur nggak nyenyak, pikiran kemana-mana. Akhirnya Andi menyerah, dia jual semuanya, rugi. Dan yang hilang bukan cuma uang, tapi juga rasa percaya dirinya. Di titik ini, banyak orang berhenti investasi. Bukan karena salah produknya, tapi karena emosinya sudah kalah. Dan Andi menarik kesimpulan yang sering kita dengar, investasi itu judi. Kesimpulan yang kelihatannya masuk akal, tapi sebenarnya berbahaya. Karena satu pengalaman buruk langsung dianggap sebagai kebenaran mutlak. Padahal, yang judi bukan investasinya, yang judi adalah caranya Andi masuk ke investasi, tanpa ilmu, tanpa tujuan, tanpa persiapan. Dan kesalahan ini bukan cuma Andi yang ngalamin, banyak orang baik jatuh di lubang yang sama. Coba jujur ke diri sendiri. Kamu investasi itu sebenarnya buat apa? Buat nikah, dana darurat, pensiun, atau cuma karena lihat orang lain pada cuan? Banyak orang masuk investasi tanpa tujuan yang jelas. Dan kalau arahnya aja nggak tahu, jangan heran kalau bingung di tengah jalan. Tujuan itu bukan formalitas. Tujuan adalah kompas. Tanpa tujuan, sedikit turun langsung panik. Sedikit naik, langsung serakah. Jadi kalau tujuan aja nggak jelas, jangan heran kalau investasi yang harusnya tenang malah bikin stres. Banyak pemula baru investasi 3 bulan, sudah nanya, kok belum untung ya? Padahal investasi itu kerjasama dengan waktu. Tapi karena mindsetnya pengen cepat, sedikit lambat langsung dianggap gagal. Investasi itu bukan mie instan, nggak bisa langsung jadi dalam 3 menit. Dan realitanya begini, kalau kamu pengen cepat, biasanya bukan untung yang datang, tapi boncos. Pernah dengar kalimat ini? Katanya saham ini bakal naik. Katanya kripto ini the next Bitcoin. Tanpa sadar, keputusan finansial kita diambil bukan dari pemahaman, tapi dari omongan orang lain. Kalau kamu beli sesuatu yang nggak kamu pahami, itu bukan investasi, itu spekulasi. Dan spekulasi bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal berani mengambil risiko yang bahkan kamu sendiri nggak ngerti. Ini kesalahan yang paling berbahaya. Uang sekolah anak, uang kontrakan, dana darurat, semuanya dicampur jadi satu, lalu dimasukkan ke investasi. Alasannya klasik, sayang kalau nganggur. Padahal investasi seharusnya bikin hidup lebih aman, lebih tenang, bukan bikin kamu deg-degan tiap akhir bulan. Kalau uang itu dibutuhkan dalam waktu dekat, tempatnya bukan di investasi. Banyak orang percaya satu mitos besar. Investasi itu cuma buat orang kaya. Yang bajunya rapi, hidupnya mapan, uangnya banyak. Sementara kita cuma bisa nonton dari jauh dan bilang, itu bukan dunia gue. Masalahnya, kepercayaan ini bikin banyak orang bahkan nggak pernah mulai. Bukan karena nggak mampu,
Tapi karena sejak awal merasa nggak pantas, padahal waktu terus jalan, dengan atau tanpa keputusan kita. Faktanya, justru kebalik. Karena belum kaya, kita perlu investasi. Bukan buat gaya, tapi buat ngelawan inflasi, biaya hidup yang naik, dan masa depan yang nggak makin murah. Tapi ingat, bukan sembarang investasi. Harus pakai cara yang waras, pakai uang yang tepat, paham risikonya, dan sadar bahwa ini proses, bukan sulap. Mitos berikutnya, modal kecil itu nggak ada gunanya. Banyak orang ngerasa, buat apa sih investasi kalau cuma bisa mulai dari recehan? Akhirnya nunggu gaji naik, nunggu rezeki besar. Dan tanpa sadar, yang habis bukan cuma uang, tapi waktu. Karena yang paling mahal dalam investasi itu bukan nominal, tapi tahun yang terlewat tanpa pertumbuhan. Yang bikin hasil besar itu bukan modal gede di awal, tapi kebiasaan kecil yang diulang terus, konsisten, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Waktu adalah teman terbaik investor. Dia bekerja diam-diam, pelan, tapi kuat. Dan semakin lama kamu mulai, semakin berat mengejarnya. Jadi masalahnya bukan kamu miskin atau kaya, bukan juga modal besar atau kecil. Masalahnya ada di mindset, mau mulai atau terus menunda. Kalau mindsetnya sudah benar, langkah berikutnya tinggal satu, mulai dengan cara yang tepat. Dan di bagian selanjutnya, kita bahas gimana caranya investasi buat orang biasa, tapi hasilnya luar biasa. Sebelum mikir cuan, ada satu hal penting yang sering dilewatin pemula, pondasi. Investasi tanpa pondasi itu kayak bangun rumah tanpa fondasi. Kelihatannya cepat, tapi rapuh. Langkah pertama, punya dana darurat. Bukan buat gaya, tapi buat hidup. Supaya saat kejadian tak terduga datang, kamu nggak terpaksa jual investasi di waktu yang salah. Langkah kedua di pondasi, kendalikan utang. Terutama utang konsumtif. Karena percuma investasi kalau bocornya lebih besar dari yang masuk. Investasi terbaik bukan yang lagi viral, tapi yang kamu pahami. Jangan kejar cerita cepat kaya, kejar pengetahuan. Karena paham itu pelindung paling murah. Buat pemula, reksadana bisa jadi langkah awal yang masuk akal. Dikelola profesional, risikonya tersebar, dan nggak perlu mantengin layar tiap hari. Kalau mau naik level, kenali saham blue chip dan emas. Aset yang sudah teruji waktu. Bukan janji cepat kaya, tapi alat jaga nilai jangka panjang. Investasi itu maraton, bukan sprint. Nggak perlu ngebut, yang penting konsisten. Karena pelan tapi jalan itu jauh lebih kuat daripada cepat tapi berhenti. Sedikit demi sedikit, bulan demi bulan. Konsistensi kecil yang kelihatannya sepele, justru jadi pembeda besar di masa depan. Kamu nggak perlu langsung jago, yang penting mulai dengan benar. Karena sadar hari ini, jauh lebih berharga daripada nyesel di masa depan. Di titik ini, kita perlu jujur ke diri sendiri. Masalah keuangan itu jarang soal kurang uang. Lebih sering soal keputusan yang kita ambil dan keputusan yang kita tunda. Setiap hari kita selalu memilih, mau lanjut pura-pura nggak tahu atau mulai belajar dan bertanggung jawab. Dan pilihan kecil hari ini, efeknya bisa panjang ke masa depan. Kalau hari ini kamu mulai sadar ada yang perlu dibenahi, itu bukan tanda kamu gagal. Justru itu tanda kamu mulai naik level. Karena kesalahan finansial bukan akhir cerita. Yang bahaya itu kalau kesalahannya diulang terus, tapi nggak pernah disadari. Saat kamu sadar, belajar dan mau memperbaiki, disitulah proses naik kelas secara finansial dimulai. Pelan, tapi nyata. Kalau kamu merasa video ini kena, subscribe Sadar Keuangan. Kita belajar bareng, biar sadar hari ini dan hidup lebih aman besok.